Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demo yang ada sudah memakan korban. Seorang pengemudi ojek online ya, itu disaksikan dengan jelas lewat rekaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnuzon kita besar, beliau wafat dalam keadaan sudah masuk hari Jumat, karena hari itu dihitungnya di dalam Islam ya setelah masuk maghrib itu. Dan ini kejadian ya memilukan, yang mana karena itu masyarakat semakin marah. Jadi perkara yang dimulai dari jogetan-jogetan konyol di DPR, kemudian gestur tidak memiliki empati, menantang masyarakat, itu sekarang sudah memakan korban. Dan satu itu terlalu banyak. Jangan sampai terjadi lebih daripada itu. Kerusuhan sampai video ini dibuat masih berjalan. Dan saya belum melihat tanda-tanda akan mereda. Mungkin saat Anda menonton video ini juga masih berseliweran live mengenai demo ini, yang mana ini bukan saatnya untuk menambah situasi panas begitu ya. Saya tidak mau ambil bagian di dalam chaos yang terjadi, dalam pengertian kalau ada upaya dan usaha yang bisa saya lakukan melalui perbincangan ini, maka yang bisa dilakukan itu adalah mengambil opsi terbaik dari yang terburuk. Karena memang opsi terbaiknya sekarang ini tertutup ya. Opsi terbaiknya itu yang ada adalah pilihan-pilihan buruk. Yang mana dari pilihan buruk itu ada yang konsekuensinya memang fatal, ada yang kurang fatal. Nah, ini yang harus kita lihat sekarang ini. Jadi ala kulli hal ya, saya mau memperlihatkan dulu bahwa demo yang terjadi sekarang ini banyak sekali kejanggalan di dalamnya. Dalam pengertian bahwa yang terjadi ini belum tentu organik. Yang mau saya sampaikan dulu bahwa apabila para pendemo ini mengklaim dengan cara demikian bahwa mereka itu mewakili seluruh masyarakat, ini tidak ya. Tidak mewakili, dalam pengertian apabila yang dilakukan oleh demonstran ini ingin katakanlah revolusi instan begitu. Itu bukan posisi saya, karena itu adalah pilihan yang paling buruk dari pilihan-pilihan buruk yang ada. Kenapa demikian? Karena tadi demonstrasi ini penuh dengan kejanggalan, yang mana sebelumnya Mas Ferry Irwandi juga sudah mengatakan hal itu. Jadi posisinya begini ya, berbicara di dalam perkara publik itu kita tidak bisa memakai emosi. Apakah ya gestur DPR itu salah? Iya. Si Eko itu tolol ya, si Uya pun demikian, si Roni pun demikian juga sama. Kemudian katanya kemarin yang menjadi ketua DPR itu siapa, Puan ya, yang mengatakan bahwa ada tunjangan dan lain sebagainya, yang mana kemudian itu diralat, itu juga bego. Ya, ini jelas lah bahwa anggota DPR yang ada sekarang itu bukanlah orang-orang yang kompeten di dalamnya, yang mana seharusnya mereka tidak di sana. Nah, kemudian gestur-gestur ini membuat kita marah dan kita terpancing untuk marah, kemudian kita malah membuat situasi menjadi lebih tidak kondusif. Ini juga akan menjadi ada andil di dalam diri kita begitu. Karena DPR membuat marah itu bukan sekali dua kali, itu sering sekali terjadi. Dan anehnya begitu, 10 tahun Jokowi ini memimpin, chaos dalam ini tidak pernah terjadi seburuk ini. Yang mana sekarang baru beberapa bulan Pak Prabowo itu memimpin, kemudian sudah terlihat arah politiknya. Ini menjadi ramai begitu. Itu yang saya maksud ya. Bukan berarti saya tidak mendukung jiwa-jiwa yang murni, yang mungkin termasuk di dalamnya itu almarhum, untuk memperjuangkan rasa keadilan, tidak.
Bukan itu, bukan dalam pengertian saya itu tidak mendukung itu, bukan. Tetapi secara utuh ya, ini bisa membuat korban lebih banyak lagi. Secara nyawa itu yang paling penting. Ya urusan ekonomi itu nomor 2, nomor 3 lah. Ya, ini nyawa bisa bertambah banyak. Dan saya sudah melihat, sudah ada zon, sudah ada sangkaan. Di sini nanti situs-situs judi online bermain. Ini yang saya khawatirkan begitu. Yang mana sedikit banyak apabila saya punya suara untuk menyuarakan, minimalnya untuk berlepas diri dari pertanyaan di akhirat nanti, saya mau mengutarakan hal ini. Nah, saya tidak akan memutarkan bagaimana almarhum dilindas. Saya katakan dengan bahasa yang tegas ya, dilindas oleh polisi itu. Saya tidak akan menampilkannya. Saya juga tidak akan menampilkan cuplikan-cuplikan demonstrasi. Yang mau saya tampilkan di sini adalah beberapa atau ada katakanlah analisa yang sudah meramalkan ini akan terjadi. Kemudian saya juga ingin melihat, kita akan saksikan bersama bagaimana respons kepolisian secara resmi terhadap kejadian ini. Ini yang akan kita saksikan video pertama ini dari Pak Hendro Priyono ya. Pada siang kejadian, sebelum adanya korban. Ini akan kita saksikan dulu nih, supaya kita bisa melihat perkara ini dengan jernih dan tidak menjadi bagian dari hilangnya nyawa apabila ke depan akan terjadi hal yang sama begitu. Kita akan saksikan dulu ini. Beberapa hari kemarin bilang kan ngelihat kondisi yang sekarang anak-anak muda gitu gerakan anak muda. Iya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Itu state ya. Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Hah? Ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Pak sudah tahu Pak, ada aktor dari luar yang menunggang itu. Saya nggak tahu, tapi saya yang tahu itu. Tapi sudah melaporkan ke Pak Prabowo Pak? Ya? Sudah melaporkan ke Pak Prabowo? Nggak ditanya, masa lapor. Memberi saran gitu Pak, memberikan. Kalau kamu tanya saya kasih tahu. Itu juga. Masa saya kasih tahu, emang saya udah pensiun. Saya kan cuma cerita pengalaman saya. Kalau saya lihat kayak gini, nggak lain saya udah tahu. Ada yang nyebar duit, ada, saya tahu. Tapi apakah masih ada di Pak potensi pengarahan massa kembali untuk membubarkan DPR atau Indonesia gitu? Ada nggak sih upaya untuk membubarkan DPR gitu? Apakah ada aksi massa lagi gitu Pak? Ada aksi massa yang lebih besar mungkin Pak? Ada pergerakan lebih besar Wah, lagi nantinya? kita lihat aja, kalau semakin gila kan berarti semakin jahat itu aktor. Kan yang mati kita, dia kan enggak. Tapi sasaran dia kan tercapai. Yang mati anak-anak kita, apalagi udah mulai anak-anak kecil gitu, remaja dipakai. Itu kadang-kadang kita nggak sadar. Susah ngasih taunya, kamu dong kasih tahu. Tapi sejauh ini apakah mereka sudah puas Pak dengan kemarin? Apakah mereka sudah puas dengan capaian kemarin itu dengan melibatkan anak-anak? Yang sudah puas? Kemarin. Apakah aktor yang sudah puas Pak sudah melibatkan anak-anak? Wah, setan mana bisa puas? Oke, itu kejadian sebelum ada yang wafat ya, sebelum ada yang meninggal. Dan kata-katanya jelas ya, ini bisa terjadi korban.
Dan ada ya beberapa kejanggalan di sini. Kejanggalan yang pertama itu yang menjadi korbannya itu dari Gojek online, yang mana kita tahu mereka itu solidaritasnya sangat besar begitu. Yang mana ada kemungkinan juga kalau pembacaannya dari Pak Hendro Priyono ini, anak-anak itu yang bisa menjadi korban berikutnya itu SMK, ya STM. Ini menyedihkan. Jadi serba bingung kita ini pada akhirnya, ya serba salah untuk menyikapi hal ini. Yang mana sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang saya katakan di sini, kalau bisa begitu ya, memberi pikiran yang baik itu untuk melihat kemungkinan yang terbaik dari yang terburuk begitu. Dan itu sudah terjadi ya, nyawanya sudah melayang, nyawa yang sudah tidak ada tidak bisa kembali lagi. Masyarakat semakin marah pun iya, bentrokan semakin liar pun memang terjadi. Kita saksikan dulu saja bagaimana respon ya dari kepolisian nih setelah kejadian yang merenggut nyawa itu. Tes. Volumenya kurang ini kali. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kabid Propam Mabes Polri, Pak Irjen Karim Abdul Karim. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah hadir. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Direktur Rumah Sakit RSCM. Juga hadir di sini ada Pak Darpa Segana, Pak Brigjen Reza, dan juga ada Pak Kabid Humas, Pak Deari, Pak Komisar Deari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam hal memberikan rilis ya. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro ya, dan juga Kasambag Satuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya buka ini mungkin suatu pembelajaran buat semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh keluarga dari almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya, terhadap kejadian dari sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan
Bapak Zulkifli, ya. Apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kadif Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu di Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadif Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf ya pada khususnya pada keluarga korban dan juga umumnya pada seluruh masyarakat Jakarta ya, dan dari sore, dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan semakin kondusif. Mudah-mudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ya, saya tanya jawab. Ini juga menjadi besar ya, dan kita tahu tadi di mobil di Senen itu kan juga tidak lagi kelompok masalah ini ya, dan ada aksi pembakaran. Mungkin ada himbauan atau yang membuat masalah ini jadi tenang. Ya, baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan ya. Tadi saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum, pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya, sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya ya, bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat ya, pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa ada di kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya, dan yang menyampaikan aspirasi pun bukan musuh juga. Kita masih saudara, orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia ya, yang perlu jaga persatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini ya. Dan juga kepada pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar seperti anak kita sendiri ya. Dan juga kepada mahasiswa juga sama seperti adik kita sendiri ya, dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Saya rasa itu ya, sama-sama saling jaga Jakarta ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak, izin Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa?
Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang itu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Sarif? Jadi saat ini saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, berjumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari Dipropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga, berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih? Dia tidak dimaksudkan kan sosial media kan banyak info bahwa ada 2 dan 3 izin memastikan. Terus kebanyakan anggota polisi juga dia tidak langsung maksudnya. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore, yang tertabrak ya mungkin ya, kecelakaan itu 1. Ya. Kalau untuk yang lain, saya rasa saya belum dapat data ya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga, ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur. Masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat Kompol CD, C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Masih kita dalami, ya, siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam 1 kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya, ada lagi. Yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi atau gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, ya, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya. Nanti akan kami cek lagi ke perusahaan Gojek. Saya rasa demikian ya. Alamatnya di Jakarta Barat. Alamat korban. Sudah cukup ya? Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Kan sudah. Oke, itu sudah selesai ya. Ini kalau kita pakai analisa yang biasa saya pakai sehari-hari ya, ini akan sangat banyak sekali menyakitkan hati begitu. Cuma saya tidak mau memakai itu karena pada akhirnya perkara yang benar itu kadang-kadang dia tidak perlu diucapkan, kadang-kadang begitu ya. Dan saya merasa menganalisa pernyataan dari Polri tadi secara mendalam pada saat ini begitu, itu bukan hal yang baik, bukan hal yang bagus. Karena pada akhirnya kita memilih untuk mengambil perkara yang tidak terlalu buruk dari kemungkinan terburuk. Jadi yang mau saya sampaikan begini, iya bahwa apa yang disampaikan itu nir empati ya. Kita ini sekarang sedang membutuhkan manusia yang benar-benar manusia. Kita membutuhkan polisi yang seolah-olah yang ditabrak itu adalah adiknya sendiri, anaknya sendiri. Itu yang kita butuhkan, bukan pernyataan-pernyataan formal seperti itu. Sudah selesai kita itu. Sudah selesai dengan perkara-perkara seperti itu.
Tapi ya mau bagaimana lagi, kita ini menjaga persatuan-kesatuan yang mana pada akhirnya orang-orang yang korup juga nyaman gitu. Kemudian kita bergerak sebagai masyarakat juga malah menimbulkan korban yang lebih besar lagi. Yang mana pada akhirnya ya ini santri belum turun ya. Coba kita berikan contoh berdemonstrasi yang baik. Kita berkumpul, kita berdoa, doakan tuh orang-orang DPR itu. Yang laki-lakinya ya mudah-mudahan pada burut semua kalau kata orang Sunda itu. Yang cewek-ceweknya itulah biar pada stroke semua aja begitu. Ya, yang anggota-anggota DPR itu, baik mereka itu yang memang diam atas kelakuan buruk sebagian dari mereka atau mereka yang memang melakukan hal itu sendiri. Jadi anggota DPR itu kita bagi dua saja. Ada orang yang memang mereka itu buruk dalam dirinya. Ada yang mereka itu diam karena keburukan rekannya. Ini kita doain aja mereka itu di depan anggota DPR. Doain, bacain satu-satu tuh orang-orang DPR-nya. Mudah-mudahan setruk mereka itu. Itu udah caranya yang ada. Kalau dengan cara seperti ini sangat besar sekali kemungkinan untuk ditungganginya. Dan saya melihat ada beberapa indikasi ke sana. Termasuk di dalamnya itu keterlibatan website judi online itu di dalam memberikan hadiah kepada orang-orang yang live yang mereportasikan ini begitu. Itu di sana ada, saya lihat tadi beberapa ya. Di antaranya itu ada sebentar saya lihat di sini ada nih. Ini ada IDN 89 itu situs judi online ya. Kemudian di sini ada Jujur 4D. Itu juga sama. Itu ngasih gift-nya besar banyak sekali itu kepada orang yang live. Yang mana ini polanya sama lah sama buzzer-buzzer yang ada begitu. Jadi sekarang itu udah nggak zamannya buzzer itu digaji begitu lewat rekening secara langsung, enggak. Sekarang itu lewat views, lewat gift dan lain sebagainya. Ini menyedihkan sekali ya, menyedihkan sekali. Kita doakan mudah-mudahan negara ini dalam keadaan aman, mudah-mudahan negara ini dalam keadaan ada dalam naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin-pemimpin yang jujur mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk menyuarakan kejujurannya. Dan mau tidak mau kita juga harus melihat di sini ada upaya untuk penggulingan terhadap pemerintahan yang baru saja berjalan beberapa bulan ini, dan itu harus kita perhatikan secara serius supaya kita ini tahu posisi kita ini ada di mana dan kita tidak terbawa arus oleh orang-orang yang memang ingin membuat chaos di negara ini. Ala kulli hal, ini adalah pelajaran yang amat berharga untuk kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi negara Indonesia ini, diberikan keamanan dan keselamatan dan dibersihkan dari orang-orang yang tidak amanah menggerogoti negara Indonesia. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.